bahwa dalam rangka capaian kompetensi pendidikan perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk ujian madrasah. B. Bahwa ujian madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah. C. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 6 April 2021. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan perubahan terakhir PP Nomor 64 Tahun 2010. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 5. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten atau kota. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjamin mutu pendidikan. 8. Hasil rapat Dewan Guru Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang tanggal 6 April 2021 memutuskan menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2020-2021. Ke-1. Menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 pada Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jombang tanggal 8 April 2021. Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang Dr. Anda Mas Tuha ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh nggih, monggo. Nganu, lare-lare dereng dugi niku wau. Saking pundi? Sing Nova. Oh nggih. Nggih, sami-sami. Saking itu Monday.
Sallallahu alaihi Nomor 13, wasallam. Siti Rahmawati binti Abdul Wahid asal Surabaya, predikat memuaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nomor 14, ala Muhammad. Uci Anggraini binti Nurul Ihsan asal Jombang, predikat baik. Sallallahu ala Muhammad. Nomor 15, Afilah Rizki Ilahi bin Muhammad Munir asal Jombang, predikat memuaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Nomor 16, Ahmad Hamid Firmansyah bin Rozi asal Jombang, predikat memuaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nomor 17, Ahmad Lukman Al-Hakim bin Edi Santoso asal Jombang, predikat baik. Sallallahu ala Muhammad. Nomor 18, Hasanul Sauri bin Muhammad Zainul Abidin asal Jakarta, predikat baik. Nomor 19, Ali Tabo bin Wahid asal Jombang, predikat sangat memuaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Nomor 20, Dimas Prayoga bin Supartoyo asal Bandung, predikat baik. Nomor 21, Dwi Setia Nugroho bintu Kimi asal Cilacap, predikat memuaskan. Sallallahu ala Nomor 22, Farhan Harisudin bin Eko Purwanto asal Surabaya, predikat memuaskan. Nomor 23, Zidan Ibrawadani bin Jamaluddin asal Trenggalek, predikat memuaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Nomor 24, Muhammad Hatib Bayi Haki Rohan bin Saifuddin Zuhri asal Depok, predikat baik. Sallallahu Nomor 25, Muhammad Ariful Amin bin Nur Arifin asal Sawa Erman, predikat sangat memuaskan. Nomor 26, Muhammad Auliaullah bin Kurdi asal Subang, predikat sangat memuaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Firmansyah Fauzi bin Muhammad Fauzi asal Jombang, predikat memuaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Nomor 28, Muhammad Hidayatul Rahman bin Muhammad As'ari asal Magetan, predikat baik. Sallallahu ala Muhammad. Nomor 29, Resti Saputra bin Muslimin asal Sungai Saren, predikat memuaskan. Sallallahu ala Muhammad. Nomor 30, Muhammad Samiul Ikram bin Sukati asal Wonosobo, predikat memuaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Nomor 32, Umar Al-Faruq bin
jombang mereka sangat mengikhlaskan. Sallallahu ala Nomor 33 Zidni Ilman Nafi bin Abdul Rahman asal Surabaya, predikat memuaskan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat ibunya Dr. Anda Masuna Faruk, kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hadia Masfuha, kepada yang terhormat Bapak Faiz Ahmad El Sabra, Sarjana Teknik, dipersilahkan kembali ke tempat. Acara selanjutnya yakni pembacaan ikrar wisuda akan dibacakan oleh Saudara M. Rizky Saputra, dilanjutkan lagu persembahan oleh wisudawan. Kepadanya disilahkan. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman wisudawan wisudawati, tirukan kata-kata saya. Ikrar wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami para wisudawan wisudawati Madrasah Aliyah Salafiyah Syariah Subak Jombang tahun pelajaran 2020-2021 dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berikhtiar. Satu, mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh dan selalu mengembangkan ilmu yang telah ada semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dua, menjunjung tinggi nama baik alma mater Madrasah Aliyah Salafiyah Syariah Subak Jombang dimanapun kami berada. Tiga, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar
untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. 4. Berbuat sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kami semua dalam melaksanakan ikhlas ini. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Nah, iya, sana teh mau teh. Nah, itu juga betul. Mana tak ada bisa masih selesai ketemu buka lalu ke tuku tapi putar mana nak kena itu kena.
sehingga dinyatakan tuntas dan bebas. Dilegalkan dengan lembaran-lembaran kertas. Kami wisudawan-wisudawati hadir di sini untuk mensyukuri atas segala yang telah diberi oleh pondok dan madrasah ini. Kami dulu datang di sini tanpa pengetahuan. Kami diberi ilmu hingga kami mengerti. Kami dulu datang di sini dengan kekurangan. Kami diberi amal hingga dapat mensyukuri. Salam dari kami, wisudawan-wisudawati, untuk pondok dan madrasah tercinta kami, alma mater dan kebanggaan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas tempat dan kesempatan yang telah diberi. Salam dari kami, wisudawan-wisudawati. Ustaz kepada kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas pimpinan dan bimbingan yang telah diberi. Pondok dan madrasah ini tempat kami menimba ilmu. Semoga diberkahi, semoga diridhoi, kami menjadi santri. Semoga diberkahi, semoga diridhoi, kami menjadi santri. Yayasan Khairiah alma mater di hati kami, semoga selalu berjaya dengan niat mulia mengajarkan amal. Semoga selalu berjaya dengan niat mulia mengajarkan ilmu dan amal. Wisudawan-wisudawati disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penghargaan siswa terbaik tahun pelajaran 2020-2021
siswa dari RW 2 An-Najah kepada yang bertugas menaik upahnya. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Sebelah Jombang, Ibu Dr. Anda Haja Masfuha, berkenan menuju ke mimbar kehormatan untuk memberikan penghargaan kepada siswa terbaik tahun pelajaran 2021. Tes. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, inilah siswa terbaik Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Sebelah Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anak-anak yang datang telah kita saksikan bersama tadi wisuda mahasiswa dari Madrasah Aliyah untuk tahun pelajaran 2020-2021 dari 42 siswa yang tadi dinyatakan lulus 42, 41 dan 1 dikabulkan. Dari sekian jumlahnya madrasah memutuskan siswa terbaik, jadi tidak
dari predikat yang sangat memuaskan tadi ada yang terbaik nilainya. Untuk program IPA, nilai terbaik yang mendapat predikat siswa terbaik adalah Ananda Zuhaira Afridah. Silakan ke depan. Dan untuk program IPS ditetapkan sebagai siswa terbaik adalah Ananda Ali Murtadi. Silakan ke depan. Mudah-mudahan predikat terbaik ini akan bisa dipertahankan sampai kapanpun sehingga keduanya tetap akan menjadi orang-orang yang terbaik. Selamat kepada Ananda berdua. Selain untuk Ananda berdua ini dari madrasah akan memperoleh penghargaan sebesar 250.000 per annum. Terima kasih. Selain ini, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya sayangi, di Yayasan Khairiyah Hashimi, selain di luar yayasan, kami para guru, para alumni mempunyai suatu lembaga namanya LP2A An-Najah, Lembaga Peduli Pendidikan Anak An-Najah, yang setiap tahunnya selalu memberangkatkan atau membiayai siswa-siswa yang dianggap layak membutuhkan untuk ke perguruan tinggi negeri manapun berada. Kalau perguruan tinggi swasta itu disyaratkan untuk yang perguruan tinggi swasta yang berada di lingkungan Jombang. Untuk tahun ini, alhamdulillah, LP2A An-Najah memberikan beasiswa pendidikan kepada yang pertama, Ananda Umar Al-Faruq. Akan ke depan. Dan yang kedua, Ananda Ali Murtadi. Biaya beasiswa ini akan dibiayai sampai selesai, sampai Ananda lulus, maka akan menjadi tanggung jawab atau beasiswa dari LP2A An-Najah. Mohon doa restunya kepada para bapak ibu guru, mudah-mudahan lembaga ini terus berkembang dan terus bisa bertambah setiap tahunnya untuk memberangkatkan siswa-siswi yang berprestasi dari Madrasah Aliyah. Selanjutnya, mohon berkenan
Ibu Haja Dr. Anda Mahsuna selaku ketua, atau pembina LP2 An-Najah untuk menyerahkan piagam kepada Ananda Al-Murtado dan Ananda Umar Al-Faruq. Iya, apa jadi? Kami ucapkan selamat kepada saudari Zuhaira Afrida, saudara Umar Al-Faruq, dan saudara Ali Murtado atas prestasi yang telah diraih. Demikian tadi penyerahan cenderamata selanjutnya yang penyerahan cenderamata dari perwakilan kelas 12 dari perwakilan wisudawan. Kepadanya disilakan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Haja Masfuha berkenan menuju ke mimbar kehormatan untuk menerima cenderamata secara simbolik dari perwakilan wisudawan.
Demikian tadi penyerahan cindera mata secara simbolik dan pemberian penghargaan siswa terbaik tahun pelajaran 2020-2021. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pesan dan kesan perwakilan wisudawan akan disampaikan oleh Saudara Umar Al-Faruq. Kepadanya disilahkan. Dipegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala assalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Khairul Hashim Sebelah Jombang, yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syariah Sebelah Jombang, yang terhormat Direktur Madrasah Salafiyah Syariah Sebelah Jombang, yang terhormat jajaran pimpinan Madrasah Aliyah Salafiyah Syariah Sebelah Jombang, yang terhormat Bapak Ibu Ustadz Ustadzah Madrasah Aliyah Salafiyah Syariah Sebelah Jombang, dan teman-temanku wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Hadirin yang terhormat, marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dan menghadiri acara wisuda purna siswa Madrasah Aliyah Salafiyah Syariah Yayasan Khairul Hashim Sebelah Jombang pada hari ini Sabtu 10 April 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi panutan dan rahmat bagi seluruh alam hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini saya mewakili teman-teman wisudawan dan wisudawati mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap pimpinan dan jajaran pengasuh pondok dan madrasah Salafiyah Syariah Yayasan Khairul Hashim Sebelah Jombang yang telah berkenan memberikan kami tempat dan kesempatan untuk mengembangkan diri, menimba ilmu di tempat yang penuh barokah ini. Kepada ustaz-ustazah yang telah membimbing kami dan memberikan dedikasi dengan penuh kasih sayang, ketekunan, keikhlasan, dan kesabaran, sehingga kami yang berilmu, berakhlak yang baik dan bertakwa. Semoga ilmu dan semua hal yang positif yang telah diberikan kepada kami menjadi berkah dan bermanfaat ke dunia dan terlebih di akhirat nanti. Amin. Kami wisudawan dan wisudawati adalah manusia biasa yang pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk itu saya mewakili seluruh wisudawan wisudawati memohon maaf yang terdalam kepada seluruh warga pondok dan madrasah, khususnya kepada ustaz dan ustazah atas segala kesalahan kami yang mungkin pernah menyakiti hati ustaz dan ustazah selama kami belajar di pondok dan madrasah tercinta ini, baik berupa perkataan
maupun perilaku kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Hadirin yang terhormat, harapan kami sebagai wisudawan wisudawati kepada pengasuh, para ustaz-ustazah pondok dan madrasah Salafiyah Syafiyah Sebat Jombang, pada apa yang telah kami capai dan peroleh hingga saat ini, memohon agar senantiasa diridhoi sehingga menjadi ilmu yang manfaat dan mubarakah bagi kami. Teman-temanku saudara sudawati, prosesi wisuda ini bukan sebagai akhir kita di sini, bukan pula pemutus status kita menjadi santri pondok dan madrasah ini, tapi sebagai penyematan tanggung jawab dan peran baru bagi kita untuk pondok dan madrasah ini. Lanjutkan dan mengamalkan semua hal yang kita peroleh selama di sini. Jika belum tuntas, lanjutkanlah. Jika sudah tuntas, maka amalkanlah. Dan jadilah lulusan terbaik dari pondok dan madrasah ini. Semoga pondok dan madrasah Salafiyah Syafiyah Sebat Jombang sebagai alma mater tercinta kita terus percaya dan istiqomah dalam mengembangkan serta menyampaikan ilmu dan amal. Untuk teman-temanku saudara-saudawati, tengok kanan kirimu, itulah saudara-saudaramu, seperjuanganmu ketika di pondok dan madrasah ini. Jangan sampai kita melupakan satu sama lain. Justru dengan diadakan wisuda ini, kita diharapkan untuk saling berkenal, untuk saling menghargai satu sama lain. Jangan jadikan wisuda ini sebagai akhir dari segalanya. Jangan jadikan wisuda ini sebagai penutup dari segalanya. Kita jadikan wisuda ini sebagai awal yang baru bagi kita, dunia yang baru bagi kita, tanpa meninggalkan kenangan-kenangan yang telah tercipta di pondok dan madrasah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama wisudawan wisudawati tahun pelajaran 2020-2021. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Sebelah Jombang, Ibu Dr. Anda Haja Masfuha. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal ihsan, an'ama alaina bi ni'matis sihha wal afiyah,
an'ama alaina ala nikmatin dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salahiyah Syafi'iyah Seblak Jombang, tentunya Hajah Dr. Anda Mahsunah, yang saya hormati pengurus Yayasan Khairiyah Hashim Seblak Jombang, di sini ada Pak Faiz, ada Bu Emma, dan di belakang sana ada banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu pengurus yayasan. Yang terhormat, yang saya hormati pula jajaran pimpinan, mulai dari Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, Wakil Sarana Prasarana, dan Wakil Humas. Yang saya hormati para Bapak Ibu guru yang hadir di sini maupun yang ikut menyaksikan lewat Zoom. Para wali murid yang insya Allah banyak yang mengikuti lewat Zoom juga, karena memang tidak diundang karena harus mengikuti protokol kesehatan, serta anak-anak kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang berlimpah-limpah kepada kita pada pagi hari ini, yang diberi nikmat sehat terutama, sehingga bisa melaksanakan dan bisa hadir, bisa sama-sama menyaksikan wisuda purna siswa Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Seblak Jombang tahun pelajaran 2020-2021. Sholawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dimudahkan jalan kita menuju alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan anak-anak, sebenarnya saya speechless di sini, tidak bisa berkata apa-apa, karena rasa bangga, rasa bahagia, dan rasa haru atas terlaksananya acara ini. Saya terharu karena sejak pandemi corona rasanya tidak mungkin melaksanakan kegiatan wisuda tatap muka seperti ini. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan perkenan Allah, kita bisa melaksanakan wisuda seperti yang diimpi-impikan oleh siswa kelas 12 ini. Ya, Nana. Ya.
diimpikan untuk bisa melaksanakan wisuda. Kami terharu karena ini merupakan kegiatan yang pertama sejak pandemi, kegiatan yang pertama bagi madrasah sebagai lembaga ini untuk bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Mudah-mudahan ini memang diridhoi oleh Allah dan pertanda bahwa situasi sudah mulai membaik dan nantinya segala kegiatan bisa terlaksana seperti normal seperti semula. Amin Allahumma amin. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, 3 tahun atau 6 semester kalian berada di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tegak Jombang. Masa 3 tahun atau 6 semester ini relatif. Artinya bisa dikatakan itu waktu yang sangat lama, waktu yang lama bagi kalian yang dalam menuntut ilmu dan belajarnya tidak bersungguh-sungguh, kurang bersungguh-sungguh dalam belajar, yang belajar hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban atau sekedar untuk melepaskan kewajiban dan hanya mendapatkan sekedar ijazah atau rapor. Maka bagi siswa yang seperti ini, masa 3 tahun atau 6 semester adalah masa yang lama. Namun waktu ini, 3 tahun atau 6 semester ini akan terasa pendek, terasa cepat bagi kalian, siswa-siswi yang dia datang ke sini maksudnya karena memang beliau kurang sehat dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hadir menyaksikan anak-anak wisuda kali ini. Terima kasih Dunia Maksuna, mudah-mudahan kita sehat kembali. Amin. Jadi saya potong sebentar. Ini tadi juga kalau tadi kita menyebutkan direktur, kalau dia tidak gimana ya Bu sebenarnya kalau tidak hadir di sini. Ya Bapak Ibu guru dan anak-anak, beliau juga sedang kurang enak badan, kurang sehat. Untuk itu mari kita doakan semoga para Bapak Ibu guru yang memang sedang tidak sehat kali ini segera diberi kesembuhan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin ya, bisyarat Rasulullah Al-Fatihah. Amin. Semoga terkabulkan. Saya lanjutkan. Jadi waktu 3 tahun atau 6 bulan ada 6 semester adalah waktu yang singkat bagi siswa yang bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam belajar, sehingga akan merasa masih kurang waktu yang hanya 6 semester ini untuk menimba ilmu, untuk belajar. Untuk pesantren, khususnya di Madrasah Aliyah Salafiyah Tegak Jombang. Namun apapun pemikiran kalian, entah itu terasa lama atau terasa pendek, kami, saya berdoa mudah-mudahan ilmu yang kalian peroleh adalah bermanfaat jika kalian bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari memang dalam masa 6 semester ini karena masa pandemi corona, pembelajaran memang kurang sempurna atau tidak maksimal. Saya katakan tidak maksimal. Namun demikian, saya berharap kami semua, para ustaz-ustazah, jajaran pimpinan, berharap dalam ketidakmaksimalan ini, para siswa, terutama kalian siswi kelas 12,
yang telah melalui kelas 12 bisa menerima secara maksimal. Artinya dari ketiga maksimal, bisa satu kalian terima dengan maksimal, bukan asal-asalan saja. Sehingga apa yang kalian dapat akan berguna dengan baik. Dari ilmu yang kalian terima ini, yang kurang maksimal ini, kami mengharapkan, sangat mengharapkan, sedikit kalian yang kalian dapat, tolong diamalkan untuk kepentingan diri, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Karena dari sedikit yang diamalkan itu lebih baik daripada kalian mendapatkan banyak, tapi hanya disimpan di dalam agama saja. Yang paling berharga adalah orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat. Anak-anak yang saya banggakan, hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu yang berada di rumah yang menyaksikan dari Zoom. Pada saat ini, meskipun kita tidak bertatap muka, ini Bapak Ibu ada wali yang menyimak ya? Halo? Ada Bapak Ibu yang menyimak, Bapak operator? Ada ya? Saya serahkan kembali putra putri Bapak kepada Panjenengan Sedaya bahwa tugas kami sebagai guru telah selesai di sini untuk mengantarkan, untuk membimbing, untuk membina putra putri Bapak, dan ini kami kembalikan kepada pangkuan Bapak Ibu. Yuridan Panjenengan yang harus melanjutkan melaksanakan pembinaan, pembimbingan, pendidikan kepada putra putri itu. Meskipun putra putri ini sudah lulus dari madrasah aliyah, bukan berarti pendidikan sudah selesai, Bapak Ibu. Bukan berarti panjenengan sudah selesai dalam membimbing atau mendidik anak-anak. Tanggung jawab kalian, kewajiban, tanggung jawab Bapak Ibu, kewajiban Bapak Ibu masih terus berlanjut selama mereka adalah putra putri Bapak Ibu. Kami para Dewan Guru, para pimpinan, mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila selama pembelajaran ini kurang memenuhi harapan-harapan yang seperti yang diharapkan oleh panjenengan semua. Namun percayalah, kami telah berusaha semaksimal mungkin. Dan inilah yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu bermanfaat untuk anak didik semuanya. Saya kira saya tidak berpanjang lebar dulu. Mungkin nanti ada pidato juga. Itu nanti kalian akan dibukakan matanya bagaimana kehidupan di luar sana selepas kalian menimba ilmu di tingkat aliyah ini. Namun sedikit ini saya sampaikan pula anak-anak bahwa cap masyarakat kepada kalian adalah positif. Itu perlu dicatat. Bahwa masyarakat mempunyai nilai kepada kalian, menilai kalian adalah sebagai orang-orang atau sebagai anak-anak yang mempunyai kelebihan. Anak-anak yang mempunyai kelebihan. Karena kalian sekolah di madrasah aliyah di pondok pesantren. Oleh karena itu masyarakat tidak pernah menilai kalian negatif. Masyarakat menilai kalian positif, kalian pasti mempunyai kelebihan. Oleh karena itu saya sangat berharap kalian bisa menjaga kepercayaan masyarakat ini, menjaga kepercayaan masyarakat ini yang telah memberikan nilai positif kepada kalian. Dengan apa?
dengan menunjukkan akhlakul karimah itu yang terpenting. Dimanapun kalian berada, apapun kalian berada, kalian harus tetap berakhlakul karimah. Itu nilai yang ditempelkan kepada kalian oleh masyarakat bahwa lulusan aliyah, apalagi lulusan pondok pesantren, pasti akan mempunyai akhlak yang karimah. Oleh karena itu, saya sangat berharap kalian akan menjaga harapan masyarakat ini dan juga menjaga alma mater ini agar kalian tetap berakhlak karimah. Terakhir anak-anak, bahwa ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Oleh karena itu, selagi kalian masih hidup, carilah ilmu agar kalian mempunyai cahaya yang terang benderang dalam kehidupan kalian untuk menapaki kehidupan ini, agar kalian tidak tersesat di dunia yang penuh ketidakjelasan ini. Kalau kalian mempunyai ilmu, mempunyai cahaya, insya Allah, kalian akan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Paling akhir, seperti janji ikrar kalian tadi, maka saya berharap kalian akan memenuhi ikrar itu, bahwa kalian akan tetap selalu menjaga alma mater dimanapun kalian berada. Dan, oh iya, masih ada lagi. Guru kalian adalah guru kalian, bukan mantan guru. Guru kalian adalah guru kalian, bukan mantan guru. Meskipun nanti kalian mencapai posisi yang tinggi, siapa tahu di antara ini ada yang menjadi menteri. Siapa tahu di antara kalian nanti akan memimpin satu lembaga yang besar. Maka ketika misalnya nanti bertemu dengan sesuatu dimanapun berada, beliau tetap guru kalian. Jangan sampai, oh itu bawaan saya. Beliau tetap guru kalian. Bertemu dengan Pak Hamka, beliau tetap guru kalian dimanapun kalian berada. Bertemu dengan Bu Yani, ketika kalian sudah menteri, kalian tetap harus tawar. Kalian harus tetap tawar. Siapapun diri kalian, menjadi imam besar, menjadi menteri, menjadi rektor, guru kalian tetap besar. Semoga kalian diridhai oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ilmu yang bermanfaat, mempunyai ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan untuk kepentingan umat, agama, nusa dan bangsa. Para guru mohon maaf, terutama saya apabila selama pendidikan ini ada kesalahan dan kekurangan atau kurang menyenangkan bagi kalian, tapi percayalah, apa yang Bapak Ibu lakukan adalah semata-mata untuk memberikan pendidikan pengarahan kepada kalian dengan penuh kasih sayang. Selamat, sekali lagi selamat. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan dan sukses. Oh ya, belum ada pengumuman untuk ke jenjang perguruan tinggi. Mudah-mudahan yang sedang menantikan ujian, menantikan senam PTN, mudah-mudahan yang telah mendaftar akan lolos diterima melalui jalur senam PTN. Ataupun yang akan mengikuti UTBK, mudah-mudahan dilancarkan dalam ujiannya dan kalian bisa diterima di perguruan tinggi sesuai dengan keinginan dan harapan. Lagi selamat anak-anak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Bapak Devardan Hamdani, Sarjana Filsafat. Kepada beliau dihaturkan. Nak Pak gini.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Khairiyah Hasim Seblak, yang saya hormati Ketua Majelis Dewan Pengasuh Khairiyah Hasim, yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah beserta jajarannya dan para guru yang bisa datang hari ini, yang saya hormati para wali murid yang mengikuti acara ini jarak jauh, yang saya cintai dan banggakan. Kalau paham saya langsung bilang cie-cie. Yang saya cintai dan banggakan kelas 12 purna siswa, purna siswa Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah Seblak. Saya ucapkan selamat atas kelulusannya. Sebelum ini sebenarnya mendadak Bapak Ibu semua, karena yang harusnya nggak tahu sambutan atau apa harusnya ibu, cuman ibu sedang kurang sehat, jadi saya badali. Mudah-mudahan badalnya bukan badal bolat. Badalnya salah. Yang saya cintai, ini agak lupa, yang saya cintai dan lucu banget, Gus Cimol. Oke, ada Gus Cimol di sini. Tidak untuk berpanjang lebar, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua. Kalau pesan yang saya terima adalah, jika Ibu sakit, tolong wakili. Saya nanya itu wakili apa, Jih? Mau ilah sana atau komen teman, atau graduation speech. Saya harus ngomong apa sih? Saya sendiri belum mempersiapkan banyak hal, tapi sekedar berbagi aja dengan Mas, Mbak. Saya khususkan kata-kata saya ini kepada Mas, Mbak yang telah lulus di sebelah. Gusti Allah tidak akan mengirim tentara yang biasa aja ke medan perang yang tidak biasa. Di saat-saat daring, wabah, kita ini generasi full dari 1 tahun, tapi itu bukan berarti kita lebih tidak berdaya atau lebih tidak berilmu daripada yang luring tahun sebelumnya. Ini adalah masa yang belum pernah kita atau siapapun 3 generasi ke atas menghadapi ini. Flu terakhir dunia itu 1800-an, Spanyol, yang terdekat ya 1800 itu, flu wabah pandemi dunia flu. Sebelumnya jangan kecil hati di saat yang darurat ini, karena Gusti Allah tidak akan mengirimkan tentara biasa ke medan perang luar biasa. Prinsipnya seperti itu. Jangan merasa lebih ini lulusan daring, kapabilitasnya atau kompetensinya di bawah yang luring, tidak. Jangan berkecil hati di situ. Kalian sama hebatnya, malah lebih hebat. Jadikanlah semangat ini modal. Untuk gak berpanjang lebar dari tadi, untuk gak berpanjang lebar terus. Saya pengen mengutip tadi di belakang sama Pak Huda ngobrol. Huda, saya ngomong apa aja? Mendadak, ya semacam mendadak diminta ibu untuk mewakili. Saya pengen mengutip salah satu yang paling saya sukai di Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi, atau sebagian ulama menyebutnya surat Ashabul Kahfi. Surat Ashabul Kahfi itu salah satu surat dari 4 surat Al-Quran yang dimulai dengan Alhamdulillah.
ada Al-An'am, ada Al-Fatir, ada Saba, satu lagi Al-Kahfi. Saya ingin ngutip yang dikutip di dalam kitab Ta'lim ayat 60 sampai ayat 82. Surat Kahfi adalah resep mencari ilmu. Saya bacakan satu ayat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la aqrahu hatta ablagha majma'al bahrain aw anbiya hukuba. Nabi Musa di Bukhari mengatakan, Nabi Musa mengatakan, aku orang paling pintar. Gusti Allah nggak suka orang yang sombong. Gusti Allah memerintahkan Musa, coba kamu berjalan sampai ketemu 2 pertemuan lalu. Jangan lupa bawa bekalnya ikan. Di Al-Quran tidak disebutkan fata atau pemuda yang membantu Musa mencari Khidir itu siapa namanya. Tapi di beberapa kitab di Hasyiah, di Tafsir Jalalain atau Qurtubi, mau dilihat dibaca sendiri, yang menemani Musa adalah Yosua bin Nun, atau di dalam itu di literatur Nasrani Yosua atau Yesaya. Tapi di Yusa bin Nun, kalau di kitab kita namanya Yusa bin Nun. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, ikan yang dibawa oleh Musa dan Yusa ini atau Yosua ini adalah ikan Nun menurut beberapa kitab. Carilah Khidir kalau kamu merasa sudah paling pintar, Musa. Syarat pertemuan 2 laut. Kedua, ada kode yang dikirim Gusti Allah ke kita. Apa? Kalau kita mencari ilmu, kawallah dengan Nun. 1, Yosua bin Nun. 2, ikan Nun. Kalau Bapak baca atau Mas baca di Quran surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yastur. Ilmu tidak bisa didapat, ilmu tidak bisa digapai kalau kalian tidak berkarya nulis. Tulislah. Yusa bin Nun bawa ikan Nun mengantar Musa mencari Khidir di pertemuan 2 laut. Itu yang pertama. Di ayat tadi dikatakan, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 laut. Resep mencari ilmu cuma itu, Mbak. Mas. Banyak-banyaklah berkarya dengan kolam dari Nun itu. Yusa bin Nun atau ikan Nun. Sampai ketemu 2 pertemuan laut. Ketemulah nanti dengan ada yang menyebutkan orang soleh, ada yang menyebutkan nabi, tapi kita sepakat itu orang soleh, kebanyakan ulama, yaitu Khidir. Khidir sendiri artinya, Mbak, Mas, adalah hijau. Khudrun itu hijau. Di dalam penelitian gelombang otak, kalau Mas buka, hijau adalah gelombang otak yang seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Gelombang otaknya, kalau di MRI itu, pakai scan otak, itu warnanya hijau. Dalam artian ilmu itu yang di backup, yang dimodali oleh Nun, oleh kolam, itu ilmu yang seimbang antara ilmu rasio dan ilmu emosi alias akhlak. Tidak akan orang nemu ilmu yang sebenarnya. Saya akan berjalan sampai 2 pertemuan itu. Pertemuan antara otak kiri dan otak kanan. Pertemuan antara rasionalitas yang cerdas dan akhlak yang cantik. Disitulah ilmu yang sebenarnya. Dukunglah itu dengan Nun wal qalami wa ma yastur, dengan tulisan. Berkaryalah. Kita sudah sangat rindu karya-karya dari santri, karya-karya dari ulama Indonesia. Menulislah, berkaryalah. Kalau dipanjang lebar lagi kisahnya, kalau nggak salah kemarin uang praktik ada surat Al-Kahfi ya, nggak ada. Oh nggak ada ya. Ke depan mungkin ada hafalan ujian surat Al-Kahfi. Kenapa di hadis dikatakan siapa yang hafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi akan dihindarkan dari bencana Dajjal, menurut hadis. Setelah Musa diantar Yusa bin Nun
dengan membawa ikan nun. Kisahnya Mbak Maswa sudah paham kan? Ketemu Khidir. Syarat Khidir cuma satu, kamu jangan bertanya sebelum aku menerangkannya. Syarat Khidir cuma itu. Ketemu perahu dibolongin, ketemu anak kecil dibunuh, ketemu bangunan roboh dibangunkan. Semua gak lepas dari pertanyaan Musa. Dir, kamu ngapain sih? Dir, kamu ngapain sih? Dir, kamu ngapain? Selalu bertanya sampai 3 kali dan berpisah. Kisahnya dibaca sendiri, tapi beberapa kita mengatakan apa makna dari perahu yang dibolongin. Waktu itu kalau perahunya nggak dibolongin, perahunya bakal dirampas oleh Raja Dalim. Dalam artian Mas, perahu itu adalah pola pikir kita. Kita dimanapun bakal bertabrakan, tanda kutip dalam arti yang baik, dengan logika-logika di luar kita, dengan orang tua. Oh gini ya, dengan guru, dengan sahabat, dengan teman, nanti dengan dosen. Kita punya pendapat rasio perahu itu yang menyelamatkan kita. Biar selamat bolongi cara berpikir kita, alias otokritik. Saya benar nggak sih pikiranku ini? Saya beda pendapat dengan Gus Faiz misalnya tentang A. Sebelum kita saling rampas menurut ayat itu, saya bolongi dulu perahu saya biar saya selamat. Artinya konstruksi keselamatan rasio cara berpikir kita otokritik, kritik. Ini pikiranmu benar nggak? Ada lemahnya nggak pikiranmu? Orang-orang yang otokritik bisa mengkritik diri sendiri, itu yang akan selamat. Yang kedua, Musa kemudian protes, saya engkuai jangan pencetakan, kata Khidir. Musa ketemu anak kecil, Khidir ketemu anak kecil, terus dicopot lehernya, gitu kan? Dicopot lehernya. Musa protes, kamu membunuh anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Khidir mengatakan dia bakal jadi orang kafir dan bakal takut membawa orang tuanya jadi kafir juga. Apa makna di sini di beberapa kitab dikatakan kebiasaan kecil jangan disepelekan. Dia ada pepatah Cina, Mas Mbak mengatakan seperti ini. Hati-hati dengan kata hatimu karena itu akan menjadi niat. Hati-hati dengan niatmu karena akan menjadi rencana. Hati-hati dengan rencanamu karena itu akan menjadi tindakan. Hati-hati dengan tindakanmu karena itu akan menjadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaanmu karena itu akan menjadi karakter dan nasibmu. Dari hati padahal. Cuman suatu waktu Ipul, guru kosong pengen bolos sekali keluar. Awalnya niat pengen nggak bosen keluar. Awalnya niat, jadi niat. Gurunya nggak ada, yuk kita bolos. Awal terus lama-lama jadi kebiasaan. Ya guru kosong bolos. Ini contoh ya, bukan misalnya, gitu kan. Walaupun sebenarnya persis seperti itu. Awalnya niat, bosan gak ada guru. Awalnya niat. Jadi kesempatan direncanakan, gurunya gak ada, yuk kita bolos. Terus setelah itu jadi kebiasaan, tiap gak ada guru ya bolos. Lama-lama jadi karakter, gak ada guru ya bolos. Lama-lama jadi nasib dia. Kenapa anak kecil itu dibunuh oleh Khidir? Hati-hati dengan hal-hal kecil yang bakal menarik orang tua kita yang punya pikiran dan niat menjadi kafir. Semua hal kecil yang jelek, bunuh semenjak kecil. Ada niat stalking mantan Terus WhatsApp udah makan dulu. Ngobrol ujiannya gimana? Lama-lama dekat, padahal mantannya udah jadian sama temennya. Awalnya niat iseng, malah musuhan sama temennya ngelikung. Awalnya niat kecil. Makna dari Khidir membunuh anak kecil ini, setiap niat kecil yang jelek bunuh dari awal. Maka jadi takdirmu itu. Niat stop, bunuh. Itu makna kisah kedua. Yang ketiga, Musa dan Khidir kemudian sampai di suatu tempat. Beberapa kitab mengatakan itu di Antokia, Turki sekarang. Nyampe di situ minta makan ke orang-orang Antokia. Kang, kalau di Arab, di budaya Arab, tamu itu adalah utama.
Siapapun tamunya wajib dijamu, wajib dikasih makan, dihargai di budaya Arab. Masyarakat Antioquia tidak ngasih makan sedikit pun. Terus Musa sama Khidir jalan, yes, kalau saya dikasih makan jalan, lihat bangunan roboh. Khidir memperbaiki bangunan itu terus pergi. Musa protes. Kita nggak dikasih makan nih sama orang-orang penduduk sini. Terus kita benerin salah satu bangunan mereka. Harusnya kita minta upah dong buat makan. Lapar ya. Udah ngebangunin lapar. Khidir bilang nggak usah minta upah. Ini pertanyaan ketiga terakhir sebelum Khidir mengusir Musa. Wis, kamu nggak lulus, gitu kan? Udah punya murid satu nggak lulus lagi. Kasihan banget ya. Oke, kamu nggak lulus. Apa makna dari kisah membangunkan bangunan roboh ini? Adalah bangunan itu adalah di bawah bangunan itu ada peninggalan harta buat anak-anak yang mewarisi harta itu, tapi anak-anak itu belum gede. Bangunkan dulu, biar mereka gede, sehingga harta warisan orang tuanya yang soleh itu bisa terjaga. Artinya yang ketiga, Mas Mbak, jagalah peninggalan pendahulu kita dengan ikhlas. Jangan pernah meminta upah saat kita menjaga, memperbaiki tinggalan masa lalu pendahulu kita, baik itu di pondok, baik itu di madrasah, baik itu di keluarga. Kesolehan para pendahulu lah yang menjaga generasi setelahnya. Oleh karena itu, keikhlasan di dalam menjaga tinggalan pendahulu itu babak akhir dari pencarian ilmu yang besar. Yang pertama, ingat, berkaryalah Mbak, kolam dengan nun itu. Yang kedua, bongkar semua cara berpikir Mbak-mbak, Mas-mas. Jika mau berhadapan dengan sesuatu argumen atau fakta yang tidak sesuai, jangan-jangan pikiranmu yang salah. Perahu itu, bolongi perahu kalian. Ketiga, bunuhlah semua kebiasaan kecil yang jelek yang akan jadi besar nanti. Semenjak kecil. Ada niat, niat. Kalau paham tak WhatsApp Bu Isma. Bunuh. Yang ketiga, jagalah warisan pendahulu kita dengan ikhlas. Jangan minta upah. Ini ada harta tinggalan orang tua yang soleh. Sementara generasi sekarang belum kuat. Jagalah ini dengan ikhlas. Poin kolam, poin perahu, poin anak kecil itu silakan mbak-mbak, mas-mas lakukan. Poin ketiga itu adalah tugas para ustadz dan guru di sini. Tugas mbak-mbak juga sebenarnya. Jagalah peninggalan pendahulu kita yang baik dengan ikhlas. Saya akhiri. Kenapa saya coba mbak nanti buka Al-Kahfi? Kenapa saya sangat suka surat Al-Kahfi? Karena itu adalah surat yang menceritakan semangat para pemuda, semangat generasi muda. Ada 4 kisah di situ, Mbak. Musa yang muda, saya paling pintar, atau Dzulqarnain di Al-Kahfi juga terakhir di usia 20 bisa menaklukkan Eropa sampai India. Terus ada 2 orang yang Israel yang punya kebun, masih muda. Ada Ashabul Kahfi yang 7, masih muda. Surat Al-Kahfi ini menarik, coba mbak-mbak mas-mas kaji. Kenapa? Isinya tentang generasi muda dan pencarian ilmu tanpa melupakan akidah. Karena di awal dituturkan dengan akidah. Ayat-ayat pertama itu akidah semua. Jadi mas mbak, apa yang pengen saya bagi dengan mas mbak semua setelah melewati masa aliyah ini? Ini adalah awal perjuangan mbak-mbak dan mas-mas. Yang pertama, berkaryalah. Sudah terlalu banyak orang ngomong. Berkaryalah. Apapun, nulis, bikin video, bikin karya, software, desain, apapun, berkaryalah. Sudah terlalu banyak hanya di omongan. Berkaryalah. Yang kedua, dengan kolam, itu maksudnya menonton. Yang kedua, bongkarlah cara berpikir kita. Siapa tahu saat kita bentrok dengan cara berpikir orang, pola pikir kita yang salah. Bolongi perahu kita. Yang ketiga, kebiasaan-kebiasaan kecil jangan dianggap sepele. Bunuh semenjak kecil. Yang keempat, mbak-mbak, rawatlah, hormatilah tinggalan para pendahulu dengan ikhlas.
Ini saya ada baca. Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan sebuah puisi. Oke. Puisi dari W.S. Rendra. W.S. Rendra sudah meninggal. Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Ini berat. Ya. Karena seseorang dilihat tidak hanya dari kata-kata. Seseorang dilihat dari apa yang dia lakukan. Maaf, tidak bisa mengakhiri. Islam runtuh karena kita hanya bisa ngomong. Kita bagaikan macan ompong. Ilmu ini, ilmu itu. Harus gini, harus gitu. Tapi tidak melakukan apapun. Apa gunanya nadofatu minal iman? Kalau buang sampah aja sembarangan. Apa gunanya meminta murid-murid kita berakhlak baik saat guru-gurunya nggak bisa ngasih contoh? Apa guna buku ditumpuk, dibeli, dibaca jika mengucapin atau menjawab salam aja tidak bisa? Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kata-kata tindakan lebih fasih daripada kata-kata ucapan lebih fasih daripada kata-kata tindakan. Apa kebalik ya? Kebalik. Ya Allah, gara-gara gak fokus. Kenapa saya terbawa emosi seperti ini? Kita sudah sangat merindukan karya-karya. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti mencari. Berkaryalah. Guru bukan sumber informasi. Tapi guru adalah yang melatih kalian bagaimana mencari informasi. Saya kalah dengan Google. Gus Faiz kalah dengan rekaman murotal. Tapi kami yang mengarahkan mbak-mbak sama mas-mas bagaimana untuk tidak berhenti mencari ilmu. Islam runtuh bukan karena kurang ilmu. Islam runtuh karena ilmu lil ilmi. Ilmu hanya untuk ilmu, bukan ilmu lil amal, bukan ilmu untuk amal. Berkaryalah, berkaryalah. Kok jadi nangis gini? Oh, enggak seru ya. Apapun yang saya ucapkan, jika salah itu dari saya pribadi. Apapun yang saya ucapkan jika benar, insya Allah dari Gusti Allah dan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Acara selanjutnya pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Hamzah Fauris. Kepada beliau dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan hisab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ahli al-ghair. Allahumma ij'al kharrijina wal kharrijat minan najihina wan najihat fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alhum minal ummah as-salihin wa salihat. Allahumma ja'al ulumahum uluman nafi'ah mubarakan. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pembacaan doa maka selesai sudah rangkaian acara wisuda putra siswa pada hari ini. Perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Perpisahan ini adalah awal mula kita menantang masa depan kita. Saatnya bangun dari mimpi dalam tidur kita. Semoga kakak-kakakku semua dapat meraih cita-cita untuk menjadi sukses di mata dunia dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terselip syirah dalam canda, tergores luka dalam tawa, tersinggung rasa dalam bicara. Mari kita saling memaafkan agar perpisahan ini penuh dengan indahnya kenangan. Saya Deril Faradila Ananta dan saya Safira Azalia mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada perkataan kami dalam membawakan acara ini ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya langsung foto bersama. Ya.
iki mumpung kata